Besti, selamat datang di Cakep Podcast Cah Kebumen. Bertemu dan podcast pertama kami dari Forum Anak Kabupaten Kebumen bareng aku yang pastinya kalian belum kenal kan. Ingat kata patah, gak kenal maka gak sayang, tapi kalau udah kenal malah gak sayang-sayang. Waduh, canda. Siapa tuh yang kayak gitu? Oke, langsung aja kenalin aku Dila dari For Cakep, dan tentunya aku gak sendirian di sini karena aku ditemenin sama partnerku loh yang super kece. Kalian mau tahu nggak nih siapa? Ayo. Oke, yaudah kita undang sini aja yuk. Halo guys, nama aku Anissa Rizky Waluyo, biasanya sih dipanggil Nisa. Dan sekarang aku bakal jadi partner loh di podcast kali ini. Salam kenal semuanya. Oke, halo Nisa, apa kabar? Alhamdulillah, pastinya baik dong. Anyway, gimana sekolahnya? Soalnya udah dengar kamu dapat 100% kan? Iya, betul banget tuh. Termasuk sekolah aku juga udah tetap muka 100%. Rasanya pasti seneng banget ya ketemu teman-teman lagi. Yang tadinya udah hampir 2 tahun loh gak ketemu sama mereka. Tapi butuh beberapa adaptasi gitu. Emang adaptasi yang gimana sih yang kau maksud itu? Coba dong cerita. Pertama ya, di fisik dong tentunya, karena itu perlu banget adaptasi dari yang tadinya ngerjain tugas, ngerjain ulangan, belajar sambil rebahan. Sekarang harus duduk di kursi, dan tentunya sekarang harus bersosialisasi lagi kan sama orang banyak di sekolah. Dan yang kedua, karena di psikisnya juga, soalnya stres banget karena tugas yang deadline-nya mepet banget. Dan itu pun bukan cuman aku yang ngerasain, tapi temen-temenku juga ngerasain hal yang sama. Terus bentar lagi kita juga mau ujian, jadi itu nambah stres banget. Wah, berarti sekarang udah kayak capek banget ya di sekolah. Tapi selama bersosial lagi dan orang banyak nih ya, pernah gak sih kayak ngerasa insecure untuk show up diri sendiri di hadapan orang-orang sekitarmu gitu? Kalau ngomongin soal insecure, aku tuh termasuk orang yang punya social insecurity. Biasanya dalam hal fisik sama intelijen, apalagi kadang ketemu sama orang yang fisik sama intelijennya kita dambakan banget. Dan dia termasuk orang terdekat kita, rasanya susah banget sih. Campur aduk gitu ya? Iya, rasanya campur aduk banget deh. Emang kenapa sih kamu bisa ngerasain insecure tentang 2 hal itu, fisik sama intelijen? Padahal menurutku tuh ya kamu udah termasuk cantik, terus auranya juga kelihatan bersemangat loh. Makasih loh BTW udah muji aku. Tapi tentang fisik ya, maybe bisa dibilang bentuk badan aku tuh kayak agak berisi gitu deh. Dan sekarang TikTok lagi hektik-hektiknya banget kan ya, jadi sosial media nomor 1. Bahkan udah ngelampauin Instagram sama Facebook. Iya bener juga, dan di sana tuh kayak sumber-sumbernya tuh dari TikTok semua kan, pada ngumpul di Instagram sama Facebook gitu ya. Iya bener banget tuh. Dan di sana tuh banyak banget orang yang milikin fisik yang aku pengen banget, kayak seperfect itu. Jadinya bikin aku overthinking gitu, kayak kenapa sih mereka bisa secantik itu, bisa sebody goals itu. At the end jatuhnya kayak aku kurang mensyukuri pemberian Tuhan gitu. Oh, tahu kamu jadi suka ngerasa gelisah dan takut gitu ya, orang gak bakal suka sama kamu karena kamu aja selalu beranggapan bahwa kamu tuh kurang. Ya bener banget sih kak. So, kamu sekarang lagi ngerasa insecure ya? Tapi kamu mau tahu gak sih more about insecure ini? Boleh. Gimana kalau bahas bareng aku di podcast kali ini? Kuy lah. Oke, jadi dari sumber yang aku ambil barusan, menurut Abraham Maslow, seorang psikolog dan pelopor psikologi humanistik asal Amerika, insecure adalah suatu keadaan di mana seorang yang merasa tidak aman dan menganggap dunia sebagai sebuah hutan yang mengancam, dan kebanyakan manusia di dalamnya berbahaya dan egois. Oh, jadi yang dimaksud insecure itu kayak kita ngerasa diri kita tuh kurang, malu, bersalah. Bahkan insecure ini sampai ngendaliin perasaan kita sendiri ya. Jadi gak pernah yakin gitu sama diri sendiri. Nah, bener banget, itu tuh maksudku. Jadi insecure itu boleh dialamin siapa aja sih? Atau cuma orang-orang yang mempunyai kekurangan doang yang boleh ngerasa insecure? Dan orang yang bisa kita sebut good looking itu mereka gak boleh ngerasa insecure gitu. Menurutku ya, insecure itu wajar dan itu adalah hak semua orang loh. Gak ada yang boleh maksa kamu untuk selalu tampil pede. Bahkan saat kita lagi ngeliat orang yang good looking sekalipun nih ya, mesti ada sesuatu dalam dirinya yang bikin dia insecure terhadap hal itu. Misal kulit dia udah putih gitu ya, mulus, badan dia body goals, tapi siapa tahu dia insecure tentang giginya, atau mukanya yang kurang simetris, atau bahkan bisa rambutnya.
Jadi kalau ada orang yang lagi ngerasa insecure, padahal dia tuh udah kelihatan sempurna di mata kita ya, di mata kita nih, jangan dijudge langsung loh. Kita nggak tahu background dia sebenarnya kayak gimana, dan mungkin cuma dia yang tahu kan hal itu. Berarti semua orang pasti punya insecurity masing-masing ya. Aku kira orang cantik atau orang ganteng itu mereka kagak bakal pernah ngerasa insecure sama sekali. Tapi sebenarnya kita tuh perlu insecure gak sih? Perlu. Kita terkadang perlu ngerasa insecure loh. It's okay to not to be okay. Karena fase insecure itu bisa bikin kamu bisa nerima diri kamu. You accept whatever happens. Dan seiring waktu kamu akan menyadari bahwa kita semua bukan manusia yang sempurna dan masih punya sisi kelemahan. Dan pada akhirnya insecure bisa nemuin motivasi dari dalam diri untuk memperbaiki kelemahan dan yang kamu anggap itu. Just in case kalau kamu berubah ya. But insecure dalam jangka panjang juga nggak baik, karena bisa menimbulkan masalah mental seperti anxiety disorder, bahkan depresi. Tapi honestly ya, aku tuh pengen tahu jadi orang yang ngerasa pede dengan apa yang aku punya. Jadi kayak bisa bebas berekspresi gitu deh, mau itu secara real life ataupun di sosial media. So, untuk nanganin rasa insecure itu biar istilahnya gak long lasting gitu, kakak punya gak sih tipsnya? Long lasting nih kalimatnya. Kalau ngomongin tips ya, aku gak tahu nih bisa dibilang tips atau enggak. Tapi aku biasanya nerapin hal ini sih kalau lagi ngerasa insecure. Pertama nih, kamu tuh harus punya motivasi. Dan motivasi itu harus datang dari diri sendiri loh. Gak ada orang yang bisa motivasi kamu selain diri kamu sendiri. Even kamu lagi dengerin podcast ini, kamu lagi ngikutin seminar sana-sini tentang motivasi, kamu baca buku tentang motivasi, itu gak bakal ngaruh kalau di dalam diri kamu sendiri tuh gak tumbuh akarnya. Kenapa aku ngomong tentang motivasi ini untuk pertama kali? Karena motivasi adalah akar dari semua usaha yang bakal kita lakuin untuk nembuin rasa percaya diri itu. Kalau kamu terus nunggu waktu untuk sampai ngerasa cukup untuk membuat kamu ngerasa percaya diri, itu kamu gak bakal berhasil. Kamu harus nyoba dari sekarang untuk ngelawan rasa insecure itu. Oke, paham. Tapi selain motivasi nih, waktu lagi insecure banget, hal pertama apa sih yang kakak lakuin? Sebenarnya nangis sih. Ya nggak sih? Iya, aku juga nangis soalnya ya, normal ya. Oke. Ya. Tapi selama nangis sampai selesai nangis gitu sih, aku kadang sadar akan sesuatu nih. Kalau aku mulai harus stop nyalain diri sendiri, karena dengan aku stop nyalain diri sendiri untuk segala sesuatu yang gak bisa aku gapai, itu bisa ngurangin rasa insecure-nya. Dan aku mulai ngubah kebiasaanku dari nyalain diri sendiri, beralih dengan cara berperasaan yang optimis. Kayak istilahnya positive thinking gitu deh. Kadang kalau lagi beranggapan diri sendiri gagal untuk melakukan sesuatu atau gak bisa milikin sesuatu, itu sebenarnya bukan berarti secara keseluruhan tuh kita tuh buruk. Pasti ada hal lain loh dalam diri kita yang bisa nutupin kekurangan tersebut. Jadi kita harus lihat sisi kelebihan kita masing-masing ya, jangan cuma lihat kekurangannya aja yang bikin kita ngerasa insecure terus. Iya, dan supaya kamu gak terus mikirin kekurangan kamu itu, kamu bisa loh nyibukin diri dan ngelakuin sesuatu yang kamu sukain. Misal, kamu suka novel, drakor, atau AU yang lagi viral tuh di Twitter, Alternate Universe, macam cerita beruntun kan, yang ada di Twitter. Kamu bisa baca itu. Atau misal kamu suka masak, bisa tuh cobain banyak resep baru dari internet. Oh gitu ya, tapi kalau kita lagi nggak punya kesibukan nih atau lagi mager deh ngelakuin sesuatu untuk ngisi waktu luang, kira-kira gimana ya biar rasa insecure itu nggak datang secara tiba-tiba? Kalau ngomongin itu ya, menurutku tuh rasa insecure tuh nggak bisa diprediksi datangnya kapan aja, ya nggak sih? Ya sih, benar-benar. Tapi kita bisa ngadepinnya dengan cara nginget-nginget perkataan orang yang pernah muji kita gitu. Soalnya dengan kita nginget-nginget perkataan mereka, kita tuh jadi sadar kalau di dalam diri kita tuh ada kelebihan dan ada orang yang muji akan hal itu. Dan saran dari aku, setiap kamu habis dapet reward atau nilai bagus atau pencapaian kecil gitu, kamu bisa beli sesuatu yang kamu inginin, dan itu tuh bentuk apresiasi diri sendiri gitu. Tapi jangan boros-boros ya. And last but not least, you should start love your weakness. Iya, kamu harus coba mulai mencintai kekurangan kamu itu, karena
Dengan mencintai sebuah kekurangan yang ada di dalam diri kamu, itu bikin kamu terlihat lebih confidence atau percaya diri. Dan siapa tahu loh, dengan confidence kamu itu di luar sana ada orang yang kagum atau bahkan suka sama kamu diam-diam. Ya kan siapa tahu aja kan, itu jadi daya tarik tersendiri bagi mereka. Ya siapa tahu ya, Iya. biar cintanya nggak bertepuk sebelah tangan lagi nih. Benar, aduh kasihan banget. Ayolah. Oke, mungkin segitu aja ngobrol-ngobrol kita kali ini. Dan aku harap dan kalian dengar podcast perdana ini, kalian jadi jarang insecure lagi ya. Karena bukan fisik doang yang butuh istirahat, melainkan mental juga. And so, dari Nisa sendiri ada pesan gak nih untuk siapapun di luar sana, terutama yang lagi dengerin podcast ini? Oh ya, aku punya pesan nih untuk teman-teman, mau yang lagi kedengerin ini atau yang lagi ngerasa insecure. Sebenarnya apa yang ada di pikiran kalian dan apa yang lagi kalian rasakan itu belum tentu benar-benar mempresentasikan keadaan yang sebenarnya loh. Tapi kayak lebih dari hasil penilaian diri sendiri yang subjektif dan gak nyata. So, mulai sekarang kurang-kurangin deh ya rasa gak percaya diri itu, and start love yourself apapun yang terjadi. Wow, pesan yang unik tuh. Dan makasih juga ya teman-teman udah mau nyempetin waktu untuk dengerin aku sama Nisa ngobrol tentang insecure. Dan makasih juga buat Nisa untuk nemenin aku di podcast pertama ini. Sama-sama, dan makasih juga udah ngajak aku di podcast ini. Semoga ini menjadi awal yang baik ya untuk For Cakep. Amin. Aku Amin. harap podcast ini seperti judulnya, For You Who Are Feeling Insecure, relate ya sama kalian dan jangan lupa diterapin tipsnya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you bestie.